Good morning, Miss Marcel. Welcome to Bintan Island. It's my pleasure to be your local tour guide. So I will guide the trip for 4 hours. Would you mind if I speak in English? If you don't, I feel free to speak bahasa. Please let me know, Miss Marcel. Selamat pagi, Bu. Boleh, Bu, pakai bahasa Indonesia saja? Terima kasih, Miss Marcel. Sebelum kami memulai memandu perjalanan wisata Anda hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami Ruth Turmata, namun Ibu Marcel bisa memanggil kami Ibu Ruth. Di sini saya seorang tour guide dari Golden Tour Travel Bintan. Dan saya ada beberapa penjelasan sedikit untuk instruksi yang akan memudahkan perjalanan wisata kita hari ini. Saya hanya membutuhkan sebuah bendera, yang dimana bendera ini hanya ada 2 pertanda lambaian. Lambaian pertama yaitu 3 kali, yang artinya Miss Marcel bebas untuk berkeliling dan berbelanja pada pusat perbelanjaan yang akan kita lalui. Dan lambaian kedua sebanyak 5-7 kali, yang artinya perjalanan kita sudah usai. Yang pertama, saya akan mengantar Miss Marcel pada destinasi Vihara 500 Wajah, atau kami menyebutnya dengan Vihara Siti Garba Bodhisattva. Garba Bodhisattva, atau yang dikenal dengan Patung Seribu Bintan, dibangun di Bukit Tandus di Jalan Asia Afrika. Vihara yang memiliki patung Buddha setinggi 5 meter ini mempunyai bangunan bergaya Tiongkok. Saat memasuki lorong, kalian akan disambut patung-patung biksu berbagai rupa, ekspresi, dan watak seolah mereka memiliki cerita tersendiri. Nah, karena Miss Marcel baru pertama kali datang ke Bintan, maka Vihara Siti Garba Bodhisattva ini atau Vihara 500 Patung Buddha menjadi rekomendasi dari masyarakat Bintan nih, karena dilihat dari desain arsitekturnya yang sangat megah dan masih terawat hingga saat ini, menjadi daya tarik gitu. Dan di kuil ini terdapat 500 wajah patung Buddha. Nah, patung Buddha ini sekitar tingginya 5 meter, dan sebelum kita menemukan patung Buddha secara langsung, itu kita berhadapan dengan benteng, dan benteng ini adalah tempat penyembahan masyarakat Buddha. Kemudian setelah dari situ kita bisa masuk ke dalam untuk melihat patungnya. Namun mohon maaf sekali Miss Marcel, kita tidak bisa berfoto dengan patung Buddha secara dekat. Kita bisa berfoto dengan jarak 1-2 meter, atau lebih baik kita foto di luar kuil atau di luar viharanya. Nah, Miss Marcel, kita tetap bisa masuk ke dalam vihara ini, namun dengan syarat kita tetap harus menjaga tata bicara dan cara bersikap, karena mengingat ini masih rumah ibadah masyarakat Buddha. Menurut sejarah, 500 patung Buddha ini merupakan representasi dari murid Buddha yang disebut dengan Arahat. Sejauh ini, apakah Miss Marcel ada pertanyaan atau sanggahan? Bisa langsung ditanyakan kepada kami. Jam berapa ya, Bu Ruth, viharanya tutup? Ya, untuk jam buka viharanya dimulai pukul 8 pagi sampai dengan 6 sore. Perjalanan kedua akan kita lanjutkan ke Gurun Pasir Busung. Untuk Miss Marcel bisa lanjut masuk ke mobil. Silakan menikmati perjalanannya karena akan memakan waktu sekitar 20 menit. Gurun Pasir Busung ini pada awalnya merupakan lokasi penambangan bauksit, namun karena perusahaan asing tidak menindaklanjuti dan membiarkan lahan ini kosong, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat lokal berinisiatif untuk mengubah lahan kosong ini menjadi objek wisata yang menarik di Bintan dengan cara membuka lahan ini menjadi spot foto dan menambahkan semacam foto hewan unta di situ, dan menambah suasana vibe seperti di Timur Tengah.
Jika kita berjalan sedikit lagi ke depan, kita akan menemui Telaga Biru. Nah, di Telaga Biru ini saya tidak menyarankan Ibu Marcel nih untuk berenang dan masuk ke dalam air tersebut karena airnya cukup dalam dan tidak ada fasilitas atau peralatan yang mumpuni yang disediakan oleh pengelola, sehingga kami tidak menyarankan bahwa Ibu Marcel bisa berenang di sini. Lalu di mana ya pusat perbelanjaan oleh-oleh Bintan? Untuk pusat perbelanjaan tak jauh dari sini sekitar 5 menit, itu ada toko yang bernama The Bintan Souvenir and Oleh-oleh Shop. Di toko itu menjual beragam oleh-oleh mulai dari makanan, kerajinan nelayan sampai ke jajanan tradisional. Untuk jajanan tradisional rekomendasi dari Bintan itu ada bingka pandan. Nah, bingka pandan ini hampir mirip seperti bingka Ambon, hanya saja perbedaannya di adonannya. Adonan bingka pandan sedikit lebih padat, sedikit berongga, warnanya hijau dan rasanya manis seperti bingka Ambon juga. Coba nih berenang di kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Wow, bukan hanya terbesar se-Asia Tenggara loh, tetapi kolam renang ini merupakan kolam renang air asin dan memiliki pesona layaknya air laut. Kolam yang luasnya 6,3 hektar ini didesain landai seperti pantai, makin ke tengah makin dalam, dan rasanya pun asin seperti air laut. Pasir putih, air bening, dan dikelilingi pohon kelapa sepanjang tepian kolam menambah eksotisnya pemandangan. Crystal Lagoon yang terletak di Resort Bay ini terbuka untuk umum, dan karena terdapat di dalam kawasan resort, tentunya banyak dikelilingi penginapan-penginapan mewah. Akhirnya kita sampai pada perjalanan wisata kita yang terakhir, yaitu di Crystal Lagoon. Nah, Crystal Lagoon ini menyandang nama dengan kolam air terbesar se-Asia Tenggara. Nah, mengapa kolam air ini dinamai dengan kristal? Karena kolam air ini berwarna biru toska yang jernih dan sehat, yang bisa dipakai dan aman untuk wisatawan. Dan warna ini mirip seperti batu kristal. Nah, luas dari Crystal Lagoon ini sekitar 6,3 hektar. Nah, kegiatan wisata air yang bisa Miss Marcel dapatkan yaitu ada kanu, kabel ski, dan juga jet elevator. Jika Miss Marcel ingin menjelajahi perimeter ini, sangat disarankan menggunakan solar boat ride ataupun water tricycle. Bisa disesuaikan yang mana. Thank you, Miss Marcel, to believe us. I hope you enjoy your first trip in Bintan. All that I can say is a warm thanks. And also, I hope you stay healthy and see you another trip in Bintan with me. Goodbye. Terima kasih Bu Ruth sudah memandu dan menjelaskan secara detail destinasi di Bintan. Saya sangat senang sekali. Oke, cukup sekian dulu ya informasi dari Pulau Bintannya. Next, kami akan hadir dengan informasi yang lebih menarik dan seru tentunya. Bye.